Selamat sore, saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus. Mari kita memulai doa malaikat Tuhan kita pada sore hari ini. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara yang terkasih dalam Kristus, kemarin kita sudah melihat asal-usul Abram dan berita mengenai perpindahan keluarga besarnya dari Ur Kasdim menuju Kanaan. Tetapi mereka hanya berhenti sampai di Haran. Lalu diceritakan mengenai kematian ayahnya Abram, yaitu Terah. Sekarang kita mulai masuk ke bab 12. Kita mulai fokus kepada cerita mengenai Abram. Nah, kita memulai bab 12 ayat 1. Hari ini kita hanya akan berbicara ayat 1. Nah, mari kita baca teksnya terlebih dahulu. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudari dan saudara terkasih, pesan atau isi teks ini sangat jelas, yaitu Tuhan memerintahkan Abram untuk pergi dari rumah bapaknya, dari keluarganya, ke sebuah negeri yang akan ditunjukkan oleh Tuhan kepada Abram. Jadi kisah ini hanya berisi perintah. Teks ini dibuka dengan suatu pernyataan bahwa Tuhan berfirman kepada Abram atau Abraham gitu aja ya, dan memberikan suatu perintah yang sangat jelas kepada Abraham. Kapan, bagaimana, dan mengapa perintah itu diberikan tidak dikatakan. Tidak ada keterangan waktu, keterangan alasan mengapa diberikan itu tidak ada. Penulis rupanya tidak memiliki interest, ketertarikan akan sejarah. Maka dia tidak memberi keterangan waktu kapan. Lalu penulis juga tidak memiliki interest mengenai alasan. Juga persoalan bagaimana peristiwa perintah itu terjadi, itu juga tidak diberikan. Gambaran peristiwa pemberian perintah, gambaran yang lebih detail
mengenai suasana hati juga tidak digambarkan. Semuanya seperti terjadi langsung begitu saja. Yang penting adalah sabda itu disampaikan. Jadi sangat to the point, sangat apa adanya. Tidak memberi gambaran, alasan, cerita-cerita yang melatar belakangi, tidak ada. Abraham diperintahkan untuk pergi meninggalkan negerinya, meninggalkan sanak saudaranya, dan meninggalkan rumah bapaknya. Kira-kira negeri yang dimaksud oleh penulis itu negeri mana? Kemarin kita sudah melihat kan bahwa keluarga ini berpindah dari Ur Kasdim ke Kanaan, tetapi menetap di Haran. Jadi negerinya, kata negeri ini yang dimaksud adalah Haran dan bukan Ur Kasdim. Kemarin kita sudah melihat bahwa perpindahan keluarga itu dari Ur Kasdim dan akhirnya menetap di Haran adalah keputusannya sendiri, bukan atas perintah Tuhan. Nah, sekarang ketika perintah itu datang, Abraham menerimanya ketika mereka tinggal di Haran. Nah, hal lain adalah banyak ahli berpendapat para penulis ini belum mengenal tradisi Ur Kasdim. Belum, karena itu tradisi yang lebih kuno. Penyebutan kata negeri ini juga penting dipahami. Mengapa? Negeri itu dikenal oleh kelompok ketika mereka menetap di suatu wilayah, batasnya jelas. Kanan berbatasan dengan apa, kiri atau timur, barat, utara, selatan, ada batas-batas yang jelas. Dan ini dialami oleh kelompok masyarakat yang sudah menetap, yang tidak lagi berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, ini harus dipahami begitu. Maka ketika penulis mengata pindah dari negerinya, artinya saat itu konsep masyarakat tinggal menetap itu sudah ada. Kalau masyarakat masih berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mereka tidak menyebut negeri. Lalu penulis menyebut Abraham harus meninggalkan sanak saudaranya. Saudari dan saudara terkasih, di banyak kebudayaan, sanak keluarga, sanak saudara atau kita kenal dengan marga, itu sangat kuat pengaruhnya. Di beberapa tempat yang masih ada ikatan marga, misalnya di Sumatera Utara, ikatan marga begitu kuat. Terkadang pertemuan marga ini jauh lebih kuat nilainya daripada pertemuan-pertemuan yang lain. Bahkan pertemuan gereja saja bisa kalah gitu. Karena kuatnya ikatan dalam sanak keluarga ini, dalam marga. Nah, Abraham harus juga meninggalkan marganya, meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan perlindungannya. Ini harus kita catat. Kenapa penulis menyebut kata sanak saudara? Karena pada waktu itu boleh dikatakan satu-satunya perlindungan yang paling kuat adalah tinggal di dalam marga, tinggal di dalam keluarga. Lalu penulis menyambung dengan mengatakan dia harus meninggalkan rumah bapaknya. Artinya seluruh keluarga besar Terah. Kita ingat kemarin mereka meninggalkan Ur Kasdim dan tinggal di Haran. Lalu di situ ada siapa saja? Ya, Terah. Lalu Abram dan istrinya, lalu Lot. Anak Terah yang lain Nahor tidak ikut. Dan Abram harus meninggalkan seluruh keluarga besarnya ini, keluarga besarnya Terah, bapaknya. Saudari dan saudara terkasih, sebenarnya perintah Tuhan ini akan memiliki arti kalau bapaknya Abram masih hidup, si Terah ini masih hidup.
itu akan sangat kuat artinya. Kenapa? Sekarang Abram itu posisinya sebagai kepala keluarga tertinggi. Tadi kan saya katakan, ketika pindah, yang ikut pindah itu hanya Abram, lalu Sarai, istrinya Abram, dan Lot, anaknya Haran yang sudah meninggal. Sedangkan Nahor dan istrinya tidak ikut pindah. Nah, lalu ketika Terah meninggal, yang menjadi pimpinan keluarga besar adalah Abram. Maka ketika perintah Tuhan untuk meninggalkan rumah bapamu, ini akan mengena sekali, akan luar biasa artinya kalau Terah masih hidup. Tetapi kita mendengar kemarin Terah sudah mati. Nah, tetapi penulis hanya ingin mengatakan bahwa Abram harus meninggalkan juga keluarganya itu. Dia harus menjadi imigran Tuhan. Dia harus melepaskan seluruh identitas yang dimilikinya, negerinya, keluarganya, marganya, rumah leluhurnya, keluarga besarnya, dan hanya percaya kepada Tuhan. Bahkan di sini penulis tidak menyebut tempat, meskipun kita tahu tujuan perpindahannya adalah tanah Kanaan. Di situ hanya ingin memberi tekanan bahwa bagaimana Abraham menaruh kepercayaan penuh utuh kepada Tuhan. Bahkan tempat pun tidak dia ketahui. Dia hanya percaya akan pindah ke suatu tempat yang dijanjikan oleh Tuhan. Saudari dan saudara terkasih, apa yang bisa kita renungkan dari kisah perintah Tuhan ini? Pertama dan yang utama adalah perintah yang diberikan Tuhan ini adalah sebuah berkat. Abraham diperintahkan untuk pindah, untuk pergi, untuk meninggalkan seluruh kenyamanannya, untuk sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Ini seperti sebuah pembalikan cerita, pembalikan fakta. Kalau kita membaca bab 11 ayat 1, di mana mereka membangun menara karena kesombongan hatinya diporak-porandakan oleh Tuhan. Sekarang Tuhan ingin menyatukan mereka kembali. Dan Tuhan ingin memakai Abraham sebagai alatnya. Bahwa seluruh bangsa ini akan bersatu, mendapat berkat melalui Abraham. Tetapi syaratnya harus taat kepada Tuhan. Harus menurut perintahnya. Harus berani meninggalkan seluruh kenyamanan, keyakinan, ketentraman untuk percaya sungguh kepada Tuhan. Nah, ini juga menjadi awal pesiarahan iman kita. Ketika kita mau mendapatkan berkat Tuhan, kita harus berani meninggalkan seluruhnya dan percaya kepada Tuhan. Hari ini sampai di sini, Tuhan memberkati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.